Bab 576 Menghapus Keluarga Zeng. Pendeta Tao yang menyipitkan mata itu telah memperkosa terlalu banyak wanita di luar sana dan kemudian diburu oleh para kultivator yang baik. Itulah sebabnya dia bersembunyi di keluarga Zeng. Namun, kultivasi orang ini berada di tingkat kedua alam kekuatan tertinggi. Keterampilan pedangnya seperti dewa. Meskipun dia pernah mendengar tentang Qin Haodong yang membobol keluarga Sun sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikannya. Seorang pria muda berusia sekitar 20 tahun dan tidak memiliki kekuatan Qi sejati di tubuhnya. Seberapa kuat dia? Ketika pendeta Tao yang menyipitkan mata itu berbicara, dia menghadap langsung ke arah Qin Haodong, tetapi sebenarnya, dia sedang menatap Zhou Xinzu yang berdiri di sampingnya. Dia berkata sambil tersenyum nakal, "Gadis kecil, kamu terlihat cantik dengan payudara dan bokongmu yang besar, aku akan memanjakanmu nanti." Bulu kuduk Zhou Xinzu berdiri karena tatapan aneh Qin Haodong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih lengan Qin Haodong dan berkata, "Pendeta Tao tua ini sepertinya bukan orang baik, bantu aku memberinya pelajaran." "Kau benar, dia benar-benar bukan orang baik, aku akan membantumu menyingkirkan matanya yang juling dan mesum itu. Jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda, maka Anda pasti akan menang." Qin Haodong sudah tahu segalanya tentang dua pendukung keluarga Zeng seperti punggung tangannya. Saat dia berbicara, dengan jentikan jarinya, dua sambaran cahaya perak yang tak terlihat oleh mata telanjang langsung menuju ke arah Taois jahat itu. Trik kecil. Sang Taois yang menyipitkan matanya telah melihat Qin Haodong hanya menembakkan dua jarum perak biasa, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya dan mengangkat tangannya serta menepukkannya. Dalam pandangannya, dengan kultivasi alam kekuatan tertinggi tingkat kedua, selama dia menepis angin, dia akan mampu menyingkirkan dua jarum perak itu. Namun, yang tidak diketahuinya adalah bahwa kultivasi Qin Haodong lebih tinggi darinya. Qi sejati kayu hijau diresapi dalam dua jarum perak dan jarum-jarum itu tidak hanya tidak terdorong oleh angin telapak tangan, mereka bahkan menembus Qi pelindung pada tubuh Taois itu, menembus telapak tangannya dan langsung ke matanya. Ah! Pendeta Tao yang menyipitkan matanya menjerit. Keadaan di depan matanya gelap gulita dan karena ia telah meremehkan musuh, ia kehilangan penglihatannya karena kelalaiannya. Sebelum dia selesai berteriak, telapak kaki Qin Haodong yang besar menendang perutnya, langsung menghancurkan dantiannya. Pendeta Tao yang menyipitkan matanya itu menjerit lagi diikuti oleh suara muncratan kecil. Sebuah pemandangan yang mencengangkan terjadi. Ia bagaikan bola yang mengempis karena seluruh tubuhnya dengan cepat mulai menyusut. Dalam sekejap mata, ia bahkan lebih kecil dari setengah tubuh aslinya. Posturnya yang tinggi dan tegap juga menjadi sangat bungkuk dan rambut hitamnya berubah seputih salju. Kulitnya yang awalnya halus dan lembab menjadi keriput seperti kulit pohon tua. Dia tampak seperti orang yang benar-benar berbeda, seperti seseorang yang berusia 70-an atau 80-an. Dia telah mengumpulkan dan melengkapi semua kultivasinya dan setelah Qin Haodong melumpuhkan dantiannya, usaha dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Oleh karena itu, dia segera kembali ke penampilan lamanya. "Bajingan, aku tidak percaya kau menghancurkan kultivasiku, aku akan melawanmu sampai mati." Taois yang menyipitkan mata itu berlari maju dengan gila-gilaan, namun, kemampuan bertarungnya telah hancur. Berjalan dengan kakinya telah menjadi kemewahan, apalagi bertarung dengan orang lain. Begitu dia melangkah dua langkah, dia jatuh ke tanah dengan wajah menghadap ke bawah dan giginya yang tanggal berjatuhan di lantai. Dia mendongak dan berteriak dengan darah di mulutnya, "Bajingan, kenapa kau tidak membunuhku? Cepat bunuh aku." Beberapa menit yang lalu, dia adalah seorang ahli di alam kekuatan tertinggi tingkat 2 dengan aura yang mengesankan. Dalam sekejap mata, Qin Haodong telah mengubahnya menjadi seorang lelaki tua yang lumpuh. Perasaan seperti itu membuat hidupnya terasa lebih buruk daripada kematian. Qin Haodong mencibir dan berkata, "Membunuhmu, itu terlalu mudah bagimu, kamu telah melakukan banyak hal jahat selama bertahun-tahun, jadi tunggu saja orang-orang yang telah kamu sakiti menemukanmu untuk membalas dendam. Usir dia." Begitu dia melambaikan tangannya, dua orang anggota kompi keamanan ayah segera maju ke depan, menarik si Taois yang menyipitkan mata itu, dan melemparkannya keluar gerbang. "Bunuh aku, cepat bunuh aku." Pendeta Tao yang menyipitkan matanya berteriak dengan sedih, tetapi sekarang dia buta sehingga dia bahkan tidak dapat menentukan arahnya. Dia bahkan tidak dapat menemukan di mana gerbang keluarga Zeng berada. Dia telah melakukan banyak kejahatan selama bertahun-tahun dan jika orang-orang mengetahui bahwa kultivasinya telah hancur, maka musuh-musuh itu akan mencarinya untuk membalas dendam. Pada saat itu, bahkan kematian akan menjadi harapan yang berlebihan. Melihat Qin Haodong melumpuhkan Taois jahat, para pendukung keluarga Zeng semuanya menjadi pucat. Harus diketahui bahwa Taois yang menyipitkan mata adalah satu-satunya ahli alam kekuatan tertinggi tingkat 2 dalam keluarga Zeng dan dia tidak diragukan lagi yang terkuat. Bahkan orang seperti itu tidak dapat menghentikan serangan Qin Haodong, bagaimana mereka bisa membalas? Mereka hanya pendukung keluarga Zeng, bukan pengorbanan. Tidak perlu hidup dan mati bersama keluarga Zeng.
Pada saat ini, pikiran semua orang terguncang. Tepat saat itu, seorang sarjana berjubah melangkah keluar sambil membawa pena besar di punggungnya. Dia adalah sarjana pena, guru lain dari keluarga Zheng. Saya tahu saya tidak sebanding dengan Tuan Qin, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal, saya harap Tuan Qin akan menunjukkan belas kasihan. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Taois yang menyipitkan mata dan hanya berada di tingkat pertama alam kekuatan tertinggi. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Qin Haodong, jadi dia melangkah maju dan langsung mengakuinya. Qin Haodong melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak punya dendam padamu, tidak perlu mempersulitmu, kau bisa pergi. Terima kasih Tuan Qin. Sarjana Stylus menarik napas panjang. Dia bahkan tidak melihat ke arah Zheng Yuan saat dia menggerakkan kakinya dan menghilang dari taman keluarga Zheng. Qin Haodong berkata kepada pendukung lainnya, saya akan menghitung mundur dari 10, jika kalian masih di sini setelah hitungan mundur, maka saya akan melumpuhkan kultivasi kalian. 10, 9, 8, 7. Qin Haodong baru menghitung sampai 7 ketika para pendukung keluarga Zheng sudah berhamburan seperti burung. Sebelum dia selesai menghitung, tidak ada satupun pendukung yang tersisa. Singkatnya, mereka disebut pendukung. Singkatnya, mereka adalah pengawal yang disewa oleh keluarga Zheng. Mereka bukan anak-anak keluarga, tentu saja mereka tidak terlalu loyal. Mereka langsung melarikan diri saat melihat situasinya tidak baik. Melihat sekelilingnya yang kosong, Zheng Yuan tiba-tiba tampak 10 tahun lebih tua. Dia ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya berjalan mendekati Zhou Jilun dan berkata, Saudara Zhou, saya beberapa tahun lebih tua dari Anda. Mengingat kita telah hidup bersama selama bertahun-tahun, mohon berikan kami keluarga Zheng cara untuk bertahan hidup. Patua Zhou melambaikan tangannya dan berkata, Patua Zheng, apakah kamu masih belum mengerti, hari ini bukan aku yang bertanggung jawab, bahkan jika kamu berlutut dan memohon kepadaku, itu tidak ada gunanya. Setelah menghela napas panjang, Zheng Yuan terhuyung-huyung ke arah Qin Haodong dan berlutut sambil berkata, Tuan Qin, kali ini keluarga Zheng kita salah. Demi saya, tolong biarkan keluarga Zheng kita pergi kali ini. Semua orang di keluarga Zheng memasang ekspresi sedih. Patua Zheng, yang dulunya sangat tinggi dan lebih tinggi dari semua orang di keluarga Zheng dan bahkan seluruh Shanghai, sekarang berlutut di depan seorang pemuda dan memohon belas kasihan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan saat menghadapi situasi ini. Mereka pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya, tetapi hal itu selalu terjadi pada lawan mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hal itu juga akan terjadi pada keluarga Zheng suatu hari nanti. Jika kamu tahu bahwa kejadian hari ini akan terjadi, mengapa kamu melakukan semua hal itu saat itu? Qin Haodong menatap Zheng Yuan, yang rambutnya sudah memutih, dan berkata, karena kamu sudah cukup tua, aku tidak akan membunuh mereka semua, serahkan harta keluarga Zhengmu, lalu bawa orang-orangmu keluar dari sini dan jangan pernah muncul di Shanghai lagi. Baiklah, aku setuju. Meskipun hanya 3 kata, apa yang dikatakan Zheng Yuan sangat sulit. Keluarga nomor 1 yang pernah terkemuka di Shanghai akan lenyap mulai sekarang. Seperti kata pepatah, satu langkah yang salah dapat membawa penyesalan seumur hidup. Jika dia diberi kesempatan lagi untuk memulai dari awal lagi, dia tidak akan memprovokasi pemuda di depannya. Qin Haodong mengabaikannya dan menoleh ke arah lelaki tua Zhou, pekerjaanku di sini sudah selesai, aku akan menyerahkan sisanya kepada keluarga Zhou. Jangan khawatir adik kecil, keluarga Zheng saat ini seperti wanita telanjang, aku hanya ingin. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa cucunya ada di sampingnya. Agak tidak pantas baginya untuk mengatakan hal-hal seperti itu, jadi dia segera berkata, apakah kamu mendengar Xinzu? Cepatlah dan lakukan apa yang diinginkan adik kecil. Ambil alih semua harta keluarga Zheng dalam 1 hari. Mengerti, kakek? Keluarga Zhou sudah bersiap. Dia sudah menyiapkan banyak tenaga kerja dan di bawah pimpinan Zhou Xinzu, orang-orang ini mulai menjarah hasil kemenangan dengan cepat. Qin Haodong mengangguk diam-diam. Sepertinya dia telah membuat keputusan yang tepat dalam bekerja sama dengan keluarga Zhou. Kalau tidak, akan mudah untuk mengalahkan keluarga Zheng, tetapi sulit untuk mengambil alih raksasa besar ini. Selanjutnya, perusahaan keamanan Dedi bertugas menjaga tempat itu sementara keluarga Zhou bertugas menerima semuanya. Qin Haodong dan lelaki tua Zhou berdiri di samping sambil merasa bosan. Adik kecil, mari kita duduk di sana. Setelah Qin Haodong dengan mudah mengalahkan keluarga Zheng, Zhou Jilun tanpa disadari telah mengubah gelar Qin Haodong menjadi adik laki-laki. Tidak jauh dari mereka, ada sebuah meja batu dengan beberapa kursi bambu di sampingnya. Adik kecil, kamu benar-benar muda dan menjanjikan, dalam hidupku, aku belum pernah melihat bakat muda yang luar biasa sepertimu. Qin Haodong menatap lelaki tua itu sambil tersenyum. Dari segi usia dan pengalaman, Qin Haodong telah hidup selama lebih dari 500 tahun. Lelaki tua itu terlalu muda untuk menjadi cucunya, jadi bagaimana mungkin Qin Haodong tidak menyadari apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Pak Tua Zhou,
saya orangnya jujur, kalau kamu mau ngomong, bilang saja. Dia menyadarinya bahkan sebelum si tua itu mengatakan apapun. Apakah ini yang disebut kepribadian yang lugas? Setelah kakek tua Zhou diam-diam mengkritik dalam hati, dia berkata, saudaraku, dengan kekuatan perusahaan keamanan ayahmu, aku khawatir tidak ada seorang pun di seluruh Shanghai yang dapat menjadi sainganmu. Mengapa kita tidak bekerja sama lagi? Meskipun dia tidak menjelaskan kata-katanya, Qin Haodong mengerti apa yang dia maksud. Shanghai awalnya memiliki 3 keluarga, tetapi sekarang setelah keluarga Zheng disingkirkan, yang tersisa hanyalah keluarga Sun. Apa yang dimaksud kakek tua Zhou adalah dia ingin bekerja sama dengannya lagi dan menghapus nama keluarga Sun sepenuhnya, sehingga keluarga Zhou akan menjadi satu-satunya keluarga besar yang tersisa di masa depan. Qin Haodong menatapnya dan berkata sambil tersenyum, orang tua, kamu sangat berani, apakah kamu tidak takut bahwa aku akan menghancurkan keluarga Zhou-mu setelah menyingkirkan keluarga Sun? Patua Zhou tersenyum dan berkata, itu tidak perlu. Di masa depan, kepala keluarga Zhou adalah Xinzu. Kita adalah keluarga, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Sekarang, ini adalah kesempatan yang bagus jika kita menyingkirkan keluarga Sun, maka masa depan Shanghai akan menjadi milik perusahaan keamanan ayahmu dan keluarga Zhou kita. Qin Haodong berkata, lupakan saja, kita bekerja sama sekali saja sudah cukup. Sebenarnya, aku tidak terlalu ambisius, aku hanya ingin mengembangkan bisnis pengobatan tradisional Tiongkok milikku sendiri. Jika keluarga Zheng tidak mencoba membunuhku terlebih dahulu, aku tidak akan melakukan tindakan terhadap mereka. Bab 577 Surat Kepercayaan Dinasti Ming. Patua Zhou menghela napas dengan sangat menyesal, tetapi masih bertanya dengan sedikit enggan, tidak bisakah kau memikirkannya lagi? Qin Haodong menjawab, saya tidak perlu memikirkannya, sebenarnya, saya tidak akan tinggal lama di Shanghai, saya akan segera pergi. Setelah perjalanan ke ibu kota, tujuan hidup Qin Haodong telah mengalami perubahan besar. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin dan memperkuat timnya sendiri. Suatu hari, dia akan secara resmi pergi ke ibu kota dan mengakui orang tuanya. Jadi menurut Zhou Jilun, yang terpenting adalah tidak ada nilainya bagi Qin Haodong. Kalau bukan karena keluarga Zheng yang memprovokasi dia kali ini, dia tidak akan merusak keseimbangan ketiga keluarga itu. Dengan baik. Zhou Jilun menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi kamu tetap harus berhati-hati dengan keluarga Sun, aku tidak bisa lebih jelas tentang kakek tua Sun Sentian itu. Kamu menghancurkan sarang lamanya, jadi dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Alasan mengapa dia menahannya untuk saat ini adalah karena dia menunggu kesempatan, cepat atau lambat, dia akan membalas dendam padamu. Qin Haodong tersenyum dan berkata, jika dia ingin mati, dia tidak bisa menyalahkanku. Di kamar tidur Sun Sentian di keluarga Sun, Sun Sentian berdiri di depan seorang pria berjubah hitam dan berkata dengan hormat, Yang Mulia Utusan, Qin Haodong baru saja menghancurkan keluarga Zheng, saya khawatir tidak lama lagi dia akan menyerang keluarga saya, apakah ada berita tentang Uskup Agung kita? Pria berjubah hitam itu menjawab dengan suara dingin, Anda tidak memenuhi syarat untuk bertanya tentang Uskup Agung dengan santai. Anda belum menyelesaikan misi yang diberikan oleh agama suci. Setelah kau menyelesaikan misimu, Uskup Agung kami tentu akan datang ke Shanghai, kemudian dia akan menyingkirkan Qin Haodong dengan mudah. Sun Sentian berkata, saya tahu, utusan yang mulia, saya telah menyelesaikan lebih dari setengah misi dan akan selesai dalam beberapa hari. Keesokan harinya, ketika matahari terbit, keluarga Zheng telah menghilang dari keluarga bangsawan kelas atas di Shanghai. Hari ini hari Senin. Lin Momo bertugas menerima barang-barang milik keluarga Zheng, sedangkan Qin Haodong pergi ke sekolah bersama teman-teman sekelasnya. Bos, sudah lama tidak bertemu denganmu, aku sangat merindukanmu. Bos, kemana saja kamu akhir-akhir ini, apakah kamu pergi menggoda gadis-gadis lagi? Xi Fubao dan Tian Boguang bergegas menghampiri Qin Haodong begitu mereka melihatnya. Mereka masing-masing memegang salah satu lengannya dan mereka tampak sangat dekat satu sama lain. Kalian berdua, lepaskan aku, jangan biarkan orang lain salah paham. Qin Haodong tertawa dan berkata, aku sudah ke ibu kota beberapa hari ini untuk melakukan sesuatu. Xi Fubao berkata, Bos, menurutku kamu benar-benar hebat, kamu sudah hampir seminggu tidak masuk kelas, tetapi sekolah sama sekali tidak memperdulikanmu. Tian Boguang berkata, ini sungguh tidak adil, saya membolos satu kelas untuk berkencan dengan seorang gadis kesepian, tetapi saya malah dikritik keras oleh guru dan hampir dihukum. Tapi kau pergi selama seminggu penuh dan tidak terjadi apa-apa padamu sama sekali. Xi Fubao berkata, dengan kemampuanmu yang tidak seberapa, beraninya kau membandingkan dirimu dengan bos kami, tidakkah kau tahu bahwa kakek tua di sekolah kami juga belajar keterampilan medis dari bos? Pada saat ini, sebuah suara yang jelas menyela dari samping, gendut, siapa orang tua yang kamu bicarakan? Xi Fubao menoleh ke belakang dan melihat Su Hui muncul di belakangnya sambil memegang jarum perak bersinar di tangannya. Selama kurun waktu ini,
Su Hui telah berlatih 9 jarum ajaib bunga plum padanya, meninggalkan bayangan besar di hati si gendut. Meskipun bagian penurunan berat badannya sangat efektif, dan dia telah kehilangan hampir 70 hingga 80 pon, perasaan itu membuatnya menjadi dingin hanya dengan memikirkannya. Tidak, aku sedang membicarakan tentang orang tua yang berjualan keripik di gerbang sekolah. Itu tidak ada hubungannya dengan kakekmu. Jangan bicarakan itu lagi, aku sakit perut dan aku harus pergi ke toilet. Setelah berkata demikian, dia langsung lari. Aku akan pergi dan melihat apakah orang ini berbohong padamu. Tian Boguang juga merasa tidak cocok baginya untuk tinggal di sana, jadi dia melarikan diri bersama Zifu Bao. Melihat kedua pria itu pergi, Su Hui berkata kepada Qin Haodong, kemana saja kamu akhir-akhir ini, kakekku mencarimu kemana-mana. Aku pergi ke ibu kota. Qin Haodong bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kakekmu ingin menemuiku? Su Hui menjawab, saya tidak yakin dengan rinciannya, tetapi mungkin ada hubungannya dengan kelompok pertukaran akademis Koryo. Dia berkata bahwa selama kamu pergi ke kelas hari ini, kamu harus kembali bersamaku di malam hari. Dia akan memberitahu kamu rinciannya secara langsung. Kesan Qin Haodong terhadap Su Hongbo sangat baik sehingga dia berkata, baiklah, kami akan pergi ke rumahmu malam ini. Kita tidak akan ke rumahku, kita akan ke rumah kakek dari pihak ibuku. Qin Haodong bertanya dengan heran, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kakekmu sedang mencariku? Su Hui tersipu dan menjawab, kakekku yang mencarimu, tapi nenek dari pihak ibu berkata bahwa dia sudah lama tidak bertemu denganmu, jadi dia mengundangmu makan malam. Qin Haodong berkata, oh baiklah, masakan yang dia masak sangat lezat, aku akan menenangkan perutku. Terkejut, Su Hui bertanya, kau setuju? Qin Haodong tertawa dan menjawab, mengapa saya harus menolak undangan yang begitu bagus? Bagus sekali, ayo kita pergi bersama malam ini. Su Hui tersenyum lega. Akhir-akhir ini, dia sering bertengkar dengan Zhu Chunmei, yang setiap hari berteriak agar dia mengajak Qin Haodong makan malam dan berkata bahwa karena Su Hui tidak akan menjalin hubungan dengan laki-laki, maka dia bisa membantunya. Tak lama kemudian bel kelas berbunyi. Ketika Zhang Xiaoyan melihat Qin Haodong, dia hanya mengangguk pelan, seolah-olah dia tidak peduli dengan ketidakhadirannya beberapa hari ini. Karena gurunya tidak bertanya, maka Qin Haodong tidak menjelaskannya. Setelah pulang sekolah, dia mengikuti Su Hui ke rumah kakeknya Liu Qigong. Qin, kemana saja kamu selama beberapa hari ini, kenapa kamu tidak datang ke sini untuk duduk sebentar? Begitu Qin Haodong masuk, Zhu Chunmei dengan antusias menyambut tangannya. Tatapannya seolah-olah sedang menatap cucu menantunya. Qin kecil, kamu dan Hui Hui bisa duduk di sini dan mengobrol, aku akan membuatkan makanan enak untukmu. Kemudian dia pergi ke dapur dan pada saat itu, Liu Qigong keluar dari kamarnya. Ketika dia melihat Qin Haodong, dia berkata dengan terkejut, Qin kecil, kamu di sini, cepat ke kamarku, aku punya sesuatu yang bagus untuk ditunjukkan kepadamu. Setelah itu, dia menarik Qin Haodong ke kamarnya tanpa penjelasan. Su Hui menggelengkan kepalanya sedikit dan mengikuti mereka masuk. Qin kecil, aku benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini, jika kamu tidak memberiku liontin giok itu, penjelajahan arkeologi ini tidak akan selesai dengan lancar. Terakhir kali di makam, setelah roh jahat menyerang tubuhnya, eksplorasi arkeologi dihentikan. Setelah Qin Haodong menyembuhkannya, Liu Qigong membawa liontin kristal ke dalam makam untuk melanjutkan. Benar saja, seperti yang dikatakan Qin Haodong, orang-orang dalam jarak 10 meter dari liontin itu akan baik-baik saja, tetapi jika tidak, mereka akan merasa kedinginan di sekujur tubuh dan akan sakit jika mereka berada di luar jarak itu terlalu lama. Dengan liontin ini sebagai jaminan, eksplorasi arkeologi berjalan lancar. Baru kemarin, semua pekerjaan selesai dan dia baru saja kembali ke Shanghai pagi ini. Qin Haodong berkata, bagus kalau semuanya berjalan lancar, kamu bisa membawa benda ini bersamamu dan benda ini akan berguna saat kamu memasuki makam di masa mendatang. Qin kecil, lihatlah kita telah memperoleh panen yang sangat banyak kali ini, coba tebak makam siapa itu. Selagi Liu Qigong berbicara, ia menyalakan komputer dan mulai menelusuri gambar-gambar temuan arkeologi. Semua gambar ini adalah rekaman internal, yang sama sekali tidak dapat diakses oleh orang luar. Dia sangat berterima kasih atas bantuan Qin Haodong, jadi dia berbagi hal-hal yang paling berharga dengannya. Qin Haodong menggerakkan tetikus dan melirik sekilas gambar-gambar di layar. Sejujurnya, dia tidak terlalu tertarik dengan temuan arkeologis ini. Namun, makam ini dibangun dengan sangat mewah dan memiliki ruang yang luas. Koleksi di dalam makam itu sangat kaya dan tampak sangat indah. Dia bertanya dengan kooperatif, Tuan Liu, makam siapa ini? Wei Zongxian, itu makam Wei Zongxian, kata Liu Qigong bersemangat. Setelah penelitian dan verifikasi oleh kami telah memastikan bahwa makam ini milik Kasim utama dinasti Ming, Wei Zongxian. Su Hui bertanya, Wei Zongxian, bukankah dia dibunuh oleh Kaisar Chongzhen, bagaimana dia bisa memiliki makamnya sendiri?
Tidak mengherankan, ini adalah tugu peringatan yang dipersiapkan Wei Zongxian untuk dirinya sendiri sebelumnya. Berbicara tentang pekerjaan dan hasratnya, Liu Qigong berkata dengan fasih, menurut kesimpulan kami, makam ini milik Wei Zongxian. Dia mungkin meramalkan bahwa dia tidak akan memiliki akhir yang baik, jadi dia membangun makam ini terlebih dahulu. Lokasi makam itu sangat rahasia dan kerangkanya juga tidak ada di sana, dia seharusnya sudah mempersiapkannya terlebih dahulu tetapi kemudian, Kaisar Chongzhen langsung membunuhnya tanpa memberinya kesempatan untuk memasuki pemakaman. Qin Haodong bertanya, karena dia tidak dikuburkan, mengapa ada begitu banyak barang pemakaman? Liu Qigong menjawab, pada saat itu, Wei Zongxian memiliki kekuatan untuk menaklukkan istana dan memegang kekuasaan yang besar, dia memiliki kekayaan yang tak terhitung, jadi wajar saja jika dia menaruh beberapa hal untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Oh, Qin Haodong mengangguk dan terus melihat foto-foto di komputer. Dia memeriksanya dengan cepat. Tiba-tiba, sebuah gambar menarik perhatiannya. Itu adalah gulungan yang terbuka. Itu tampak seperti dekrit kekaisaran tetapi sebenarnya bukan. Itu ditulis dalam bahasa Huaxia kuno yang berarti surat kepercayaan dan ada banyak karakter kecil di bawahnya. Tulisannya sangat bagus. Tulisannya kuat dan bertenaga, dan ada segel merah besar di bagian bawahnya. Qin Haodong sedikit tertarik melihat ini. Dia berhenti dan bertanya, kakek, apa ini? Liu Qigong menjawab, ini adalah surat kepercayaan. Surat ini diberikan kepada dinasti Ming oleh Koryo dan di bawahnya terdapat stempel Raja Koryo. Ternyata itu adalah surat kepercayaan. Qin Haodong bertanya, kakek, karena itu adalah surat kepercayaan dari negara lain, mengapa ditulis dalam bahasa Huaxia? Liu Qigong berkata, pada saat itu, dinasti Ming adalah negara yang paling kuat. Untuk mengungkapkan rasa hormat mereka, negara-negara bawahan akan menulisnya dengan bantuan para menteri yang fasih dalam bahasa Huaxia. Sungguh menggelikan bahwa beberapa negara masih memperdebatkan sejarah, surat kepercayaan ini adalah bukti terbaik bahwa Huaxia sangat kuat. Bab 578 Pertemuan Pertukaran Budaya. Su Hui bertanya, kakek, mengapa kamu tidak mengumumkan penemuan ini untuk membuktikannya? Liu Qigong menjawab, beberapa hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan, sebenarnya ada banyak bukti seperti ini, tetapi semua temuan ini milik negara kita, negara lain tidak akan mengakuinya secara resmi. Oleh karena itu, tidak tepat bagi pemerintah untuk menyebarkan isu, sebagian pertentangan itu bersifat privat di antara masyarakat. Qin Haodong mengangguk dan melihat karakter-karakter Huaxia kuno pada surat itu. Dia berkata, saya tidak menyangka orang-orang akan salah paham tentang sejarah. Liu Qigong berkata, menurut penelitian kami, surat ini ditulis oleh seseorang bernama Kim Daegan, ia menjadi pejabat diplomatik Koryo berkat tulisannya yang indah, ia menulis semua yang ada di surat itu secara langsung. Kim Daegan. Qin Haodong sedikit tertegun ketika mendengar nama itu yang mudah disalahpahami. Dia bertanya lagi, aku masih tidak mengerti mengapa ada hal seperti itu di makam Wei Zongxian. Liu Qigong berkata, orang-orang memiliki pandangan negatif terhadap Wei Zongxian, di mata orang-orang biasa, dia adalah seorang pengkhianat. Namun, dari sudut pandang sejarah, ia banyak berkontribusi pada dinasti Ming, termasuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain dan melawan invasi klan asing. Dia juga ambisius, dia mungkin ingin keturunannya melihat prestasinya, jadi dia sengaja meletakkan surat ini di makamnya. Saat mereka mengobrol, pintu terbuka dan Su Hongbo masuk. Su Hui bertanya, kakek, mengapa pulang larut malam hari ini? Oh, kami ada rapat darurat sepanjang sore, rapatnya terlalu lama. Su Hongbo menjawab sebelum meraih Qin Haodong dan berkata kepadanya, Qin kecil, cepat ke sini, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kemudian dia membawa Qin Haodong ke ruangan lain dengan tergesa-gesa. Liu Qigong berkata dengan tidak puas, Qin kecil sedang berdiskusi tentang arkeologi denganku. Membosankan, aku punya urusan yang harus dibicarakan dengannya. Su Hui, ikutlah dengan kami, Liu, kamu tidak perlu ikut dan membuat masalah. Su Hongbo membawa Qin Haodong dan Su Hui ke ruangan lain dan menutup pintu. Qin Haodong bertanya, ada apa? Su Hongbo menjawab, sesuatu yang penting akan terjadi, kelompok pertukaran akademis dari Koryo Medical College akan datang ke sekolah kita besok. Su Hui berkata, itu hanya kelompok pertukaran, itu bukan masalah besar, adalah hal yang wajar jika ada kelompok pertukaran yang mengunjungi sekolah kita, mengapa kamu begitu gugup? Kali ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Su Hongbo berkata dengan sungguh-sungguh, pertukaran budaya ini ditujukan pada sekolah pengobatan Tiongkok kita, atau lebih tepatnya ditujukan pada pengobatan tradisional Tiongkok. Oleh karena itu, perguruan tinggi memberikan perhatian besar terhadap hal ini. Bahkan Kementerian Kesehatan Masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini dan telah berulang kali memberitahu perguruan tinggi untuk menanganinya dengan hati-hati. Qin Haodong bertanya, apakah seserius itu? Su Hongbo berkata, kali ini, kelompok pertukaran itu ganas dan jahat, pemimpin mereka adalah Li Mintae,
profesor tamu dari sekolah kedokteran Koryo, dia juga disebut sebagai orang bijak medis di negara mereka, sama seperti Anda. Qin Haodong tersenyum dan berkata, mereka tidak punya banyak keterampilan medis, beraninya mereka memanggilnya seorang bijak medis. Su Hongbo berkata, itulah masalahnya, orang ini sombong. Dia tidak hanya menyebut dirinya sebagai orang bijak medis, tetapi dia juga sering mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok berasal dari negara ini. Qin Haodong mengerutkan kening dan berkata, orang ini benar-benar tidak tahu malu dan tidak punya dasar, apakah dia layak? Persaingan antara pengobatan Koryo dan pengobatan Tiongkok akhir-akhir ini sangat panas, dan Li Mintae adalah perwakilan utama pengobatan Koryo. Hanya beberapa hari sebelum ia datang ke Tiongkok, ia juga secara khusus menerbitkan tesis yang relevan. Oleh karena itu, kami menduga bahwa mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan pada pertemuan pertukaran untuk mengumumkan bahwa keterampilan medis mereka lebih baik daripada kami. Kami akan bertanggung jawab atas penerimaan tersebut, dan akan sangat buruk jika kami tidak menanganinya dengan baik. Selain itu, untuk memperluas pengaruh, mereka tidak hanya mengundang banyak wartawan media internasional tetapi juga mengundang Nona Ellis, Presiden Asosiasi Medis Dunia, untuk bergabung dalam pertukaran ini. Oleh karena itu, pertemuan pertukaran ini sekarang terkait dengan citra pengobatan Tiongkok dan Huaxia. Oleh karena itu, perguruan tinggi kami menaruh banyak perhatian pada hal itu dan sekolah menjadi semakin gelisah. Qin Haodong tidak peduli dan berkata, sebenarnya, itu tidak perlu. Apapun yang dia lakukan atau katakan, faktanya tidak dapat diubah. Su Hongbo berkata, selama aku memilikimu, sang bijak medis, aku yakin. Namun, kau telah menghilang selama beberapa hari dan aku sangat khawatir. Aku takut kau tidak akan dapat hadir di pertemuan pertukaran. Saya perlu mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh menghilang lagi sebelum pertemuan pertukaran medis berakhir. Qin Haodong berkata, ini adalah tugas yang tidak tergoyahkan dalam pengobatan Tiongkok, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Su Hongbo sangat puas dengan sikapnya dan berkata dengan gembira, agenda dasar pertukaran telah dirilis. Agenda ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah pertukaran akademis dan bagian kedua adalah pertukaran keterampilan medis. Masing-masing pihak akan mengirimkan 5 perwakilan. Di antara 5 perwakilan tersebut, akan ada 3 siswa dan 2 guru. Saya akan bertanggung jawab atas semua urusan pertemuan pertukaran ini, dan Fang Helun bertanggung jawab untuk membantu. Saya sudah melaporkan nama Anda sebagai perwakilan mahasiswa. Su Hui dan mahasiswa kelas 2 lainnya akan menemani Anda. Qin Haodong mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia cukup percaya diri dengan keterampilan pengobatan Tiongkoknya. Dia sama sekali tidak peduli dengan lawan-lawannya. Mereka membahas rincian pertemuan itu lagi. Pada saat itu, pintu dibuka oleh Zhu Chunmei, yang berkata dengan tidak puas, tidak setiap hari Little Qin datang ke sini, mengapa kamu tidak membiarkan dia dan Hui Hui tinggal sendiri, mengapa kamu selalu harus mengganggu mereka? Su Hui tersipu dan berkata dengan malu-malu, Nenek, kami sedang mendiskusikan sesuatu. Zhu Chunmei berkata, ayo kita makan malam dulu. Liu Qigong juga muncul dan berkata, Qin kecil, cepatlah, jangan buang waktu mengobrol dengan orang tua itu, aku masih punya beberapa barang antik baru, bisakah kau melihatnya untukku? Zhu Chunmei menjawab dengan tidak puas, tidak, biarkan Little Qin dan Hui Hui menonton film nanti setelah makan malam, kalian berdua, orang tua, tidak boleh ikut campur. Qin Haodong merasa canggung. Ia telah menjadi pusat perhatian keluarga ini. Ia berkata dengan tergesa-gesa, Nenek, ayo makan, aku terpikat oleh aroma makananmu. Zhu Chunmei langsung tersenyum dan berkata, ayo makan malam, aku khusus memasak banyak hidangan lezat untukmu. Setelah pergi ke meja makan, Zhu Chunmei meminta Su Hui untuk duduk di sisi kiri Qin Haodong sementara dia duduk di sisi kanan, dan terus memilih makanan untuknya. Melihat hidangan di mangkuk, Qin Haodong terdiam. Semuanya adalah hidangan yang mengisi kembali darah dan ginjal. Apakah aku terlihat sangat lemah? Yang terpenting adalah meskipun ada banyak wanita di rumahnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada gunanya memakan hidangan ini. Setelah makan malam, Qin Haodong berpamitan dan meninggalkan rumah Liu Qigong. Ponsel di sakunya berdering tak lama setelah dia keluar. Itu dari James, dokter spesialis jantung dan paru-paru dari Asosiasi Medis Dunia. Setelah telepon tersambung, James berkata dengan hormat, guru yang terhormat, apa kabar? Tidak buruk, ada apa? James menjawab, guru, hari ini Nona Ellis, Presiden Asosiasi Medis Dunia, telah tiba di Huaxia. Qin Haodong berkata, aku mendengarnya. James tiba-tiba meninggikan suaranya dan menjawab dengan nada tidak puas, tahukah kamu? Wanita ini benar-benar jahat. Dia tidak percaya pada keajaiban pengobatan Tiongkok dan semua yang telah kukatakan tentang pengobatan Tiongkok. Kali ini, dia pergi ke Shanghai untuk mengikuti pertemuan pertukaran medis. Aku ingin dia mengunjungimu di Jiangnan setelah dia menyelesaikan misinya. Pada saat itu,
Kamu harus membiarkan dia melihat keterampilan medis yang ajaib dan membuat wanita ini diam sepenuhnya. Saya benar-benar sudah muak dengan kesombongannya dan ketidaktahuannya tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Qin Haodong tersenyum dan berkata, tidak perlu, James. Saya sekarang di Shanghai, dan saya akan menghadiri pertukaran medis ini atas nama Sekolah Kedokteran Tiongkok di Shanghai Medical College besok. Guru yang terhormat, apa yang Anda lakukan di Shanghai? Apakah Anda seorang profesor di Sekolah Kedokteran Shanghai? Ini terlalu tidak adil bagi Anda. Bukan seorang profesor, tapi seorang mahasiswa. Qin Haodong berkata, jangan tanya saya alasan spesifiknya, saya punya beberapa hal penting yang harus dilakukan di sini. James berkata, oh, saya tahu, guru, tetapi Anda harus menunjukkan kepada wanita itu betapa hebatnya keterampilan medis Anda. Qin Haodong mengakhiri panggilan telepon dengan James, tetapi teleponnya berdering lagi. Kali ini panggilan dari Kim Ji-hyun. Hubungan mereka tidak lagi buruk. Dia menjawab telepon dan bertanya, apakah kamu belum meninggalkan Huaxia? Belum, saya di sini atas nama grup Kim untuk menghadiri rapat keuangan di Huaxia, saya tidak bisa kembali sebelum acaranya selesai. Kim Ji-hyun melanjutkan, kudengar kau akan mengikuti pertukaran akademis antara Shanghai Medical College dan Koryo Medical College kali ini. Qin Haodong tidak menyangka bahwa Kim Ji-hyun akan mengetahuinya begitu dia menerima berita itu. Dia bertanya dengan heran, bagaimana kamu tahu tentang itu? Kim Ji-hyun berkata, Lee Jong-ki dari Koryo Medical College baru saja berangkat dari sini, ayahnya adalah Lee Min-tae dan orang yang bertanggung jawab atas penerjemah delegasi. Ia juga salah satu anggota pertemuan pertukaran ini, saya melihat nama Anda di daftar perwakilan Shanghai Medical College darinya, jadi saya menelepon Anda. Qin Haodong tidak berbicara, tetapi mendengarkan dengan tenang. Dia merasa bahwa Kim Ji-hyun tidak hanya mengobrol dengannya. Pasti ada hal lain yang ingin dia katakan. Bab 579 Presiden Asosiasi Medis Dunia. Benar saja, Kim Ji-hyun melanjutkan, Lee Jong-ki memberitahu saya bahwa mereka tidak datang ke Huaxia untuk pertukaran medis sederhana, tetapi dengan tujuan lain. Sekarang pengobatan Tiongkok sedang menurun, mereka ingin mengambil kesempatan untuk membuktikan bahwa kekuatan medis mereka lebih kuat dari Anda. Saya tahu itu salah meskipun saya tidak tahu apapun tentang keterampilan medis. Aku tahu kamu benci dengan kebiasaan seperti ini, jadi aku meneleponmu. Qin Haodong berkata, terima kasih telah memberitahuku hal ini, kamu adalah seorang gadis yang memiliki rasa keadilan. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, aku tidak membantumu. Kim Ji-hyun berkata, sebenarnya, sebagian besar orang di negara kita sama sepertiku, mereka semua setuju dengan budaya Huaxia dari lubuk hati mereka dan hanya beberapa orang ambisius yang akan berbicara omong kosong dan mengacaukan kebenaran. Qin Haodong berkata, karena kamu berpikir untuk meneleponku, aku seharusnya berterima kasih padamu. Kim Ji-hyun berkata, sebenarnya, bahkan jika aku tidak meneleponmu, aku tetap tahu bahwa mereka tidak akan berhasil. Qin Haodong sangat penasaran dengan pikiran gadis ini. Kim Ji-hyun tertawa dan berkata, karena kamu, di hatiku, kamu maha kuasa dan tak terkalahkan, dengan kamu berpartisipasi dalam pertukaran budaya ini, mereka akan kalah telak. Besok aku juga akan pergi ke pertandingan, aku akan mendukungmu. Qin Haodong tersenyum dan berkata, mengapa kamu begitu percaya padaku? Tentu saja, kalau tidak, mengapa aku ingin menjadikanmu sebagai guruku? Sayang sekali kau tidak menerimaku. Saat membicarakan hal ini, suasana hati Kim Ji-hyun sedang murung, tetapi dia segera menjadi bersemangat lagi dan berkata, ngomong-ngomong, Lee Jong-ki mengatakan bahwa mereka akan membuat beberapa masalah untukmu di Compendium of Materia Medica. Aku tidak tahu apakah ini akan membantumu. Compendium of Materia Medica, ini adalah karya penting dalam sejarah pengobatan Tiongkok, apa yang ingin mereka lakukan? Kim Ji-hyun menjawab, saya tidak tahu, Lee Jong-ki hanya menyebutkan itu, dia tidak menjelaskan lebih rinci. Qin Haodong bertanya, ngomong-ngomong, mengapa Lee Jong-ki menceritakan semua ini padamu? Kim Ji-hyun terdiam sejenak lalu berkata dengan sedikit malu, karena dia selalu mengejarku, tapi aku tidak setuju karena menurutku dia hanya mementingkan keuntungan saja. Menutup telepon, Qin Haodong mengingat apa yang baru saja dikatakan Kim Ji-hyun kepadanya. Sekarang pada dasarnya dapat dipastikan bahwa kelompok pertukaran itu datang ke Shanghai dengan niat buruk. Akan tetapi, bahkan setelah berpikir lama, ia masih tidak dapat menemukan bagaimana mereka dapat menimbulkan masalah dengan Compendium Materia Medica. Keesokan harinya, pertemuan pertukaran lintas budaya antara Koryo Medical College dan School of Chinese Medicine di Shanghai Medical College resmi dimulai, dan lokasinya dipilih di auditorium Shanghai Medical College. Sebuah panggung komunikasi dibangun di tengah-tengah auditorium. Panggung tersebut dikelilingi oleh wartawan yang membawa kamera di tangan mereka dan sebagian besar dari mereka berasal dari Huaxia, tetapi ada juga beberapa wartawan dari Koryo dan negara M. Kursi-kursi di auditorium penuh dengan mahasiswa yang datang untuk menonton pertandingan.
Mereka semua ada di sini untuk menyemangati Shanghai Medical College. Di ruang kantor di belakang panggung, 2 orang guru dan 3 orang mahasiswa yang hendak menghadiri pertemuan itu berkumpul. Mereka berasal dari Sekolah Kedokteran Shanghai. Ketika Qin Haodong melihat Feng Wu juga berpartisipasi dalam pertukaran tersebut, dia langsung terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Wu, si cantik nomor 1 di Shanghai Medical College juga akan menjadi perwakilan mahasiswa. Begitu melihat Feng Wu, dia langsung mengerti mengapa gadis ini berada di peringkat pertama. Di saat yang sama, dia juga mengerti mengapa orang-orang dari klub taekwondo tidak mengejarnya, meskipun dia adalah gadis cantik di kampus. Itu karena dia begitu cantiknya, sehingga membuat orang-orang merasa bahwa dia tidak bisa didekati dan membuat orang-orang tidak berani mendekatinya. Dari segi penampilan dan bentuk tubuhnya, dia berada di level yang sama dengan Nalan Wushuang, tetapi gadis ini memberi orang kesan kesucian. Jika dia berdiri bersama Li Jiumei, orang-orang akan memiliki perasaan yang sangat berbeda. Ketika orang-orang melihat Li Jiumei, mereka akan berpikir bahwa dia seksi, tetapi ketika orang-orang melihat Feng Wu, mereka tidak dapat memiliki pikiran yang tidak senonoh. Qin Haodong tidak akan begitu terkejut jika dia hanya cantik, tetapi yang lebih penting, dia adalah master kekuatan tertinggi tingkat 8. Feng Wu masih muda, sekitar 21 atau 22 tahun. Bagaimana dia melakukannya? Pada usia 18 tahun, Qin Zongheng telah menembus batas alam kekuatan tertinggi dan dianggap sebagai jenius bela diri yang langka. Ketika Ye Qing berusia 28 tahun, ia mencapai tingkat ke-6 alam kekuatan tertinggi dengan bantuan gurunya. Jika kultivasi Feng Wu sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri, maka bakatnya luar biasa. Sebagai seorang ahli kekuatan tertinggi tingkat 8, Feng Wu segera menyadari bahwa Qin Haodong sedang memperhatikannya tetapi dia tidak tahu bahwa kultivasinya telah diketahui. Dia mengira bahwa Qin Haodong hanya terkejut dengan penampilannya seperti orang lain dan tidak mempedulikannya sama sekali. Su Hongbo memperkenalkan mereka satu sama lain, lalu memberikan perkenalan singkat tentang hal-hal yang dibahas dalam pertemuan pertukaran. Setelah itu, mereka berjalan menuju panggung bersama. Saat mereka mencapai peron, kelima orang dari Koryo telah tiba dan duduk di kursi yang telah disiapkan. Pemimpinnya adalah seorang pria tua dengan ekspresi meremehkan. Dia tampaknya berusia sekitar 60 tahun. Dia adalah Li Mintae, kepala delegasi, seorang profesor tamu di Koryo Medical College, dan juga dikenal sebagai Medical Sage. Putranya, Li Zhongqi, duduk di sebelahnya. Li Zhongqi adalah seorang pemuda berusia 30-an dan dikenal sebagai dokter muda bijak di negaranya. Ia juga seorang pengajar di Sekolah Kedokteran Koryo. Di samping mereka ada 3 mahasiswa dari Sekolah Kedokteran Koryo. Di tengah-tengah mereka duduk seorang wanita yang sangat cantik. Menurut informasi Kim Ji-hyun, wanita ini bernama Kim Si-yuan, seorang jenius yang terkenal di Sekolah Kedokteran Koryo. Beberapa orang mengatakan bahwa keterampilan medisnya bahkan lebih baik daripada dokter muda Li Zhongqi. Selain dia, ada 2 perwakilan siswa laki-laki, Lim Yongjeong dan Song Donggu. Namun, dibandingkan dengan Kim Si-yuan yang gemilang, mereka tampak agak redup. Di panggung sekecil itu, Feng Wu, Kim Si-yuan, dan Su Hui, 3 wanita tercantik berkumpul bersama dan langsung membuat para siswi bersemangat. Awalnya, mereka hanya datang untuk menyemangati kampus mereka, tetapi mereka tidak menyangka akan melihat wanita cantik seperti itu. Semua orang menjadi sangat bersemangat. Pada saat ini, kepala sekolah, Hou Wenbin, memimpin seorang wanita cantik berambut pirang bermata biru ke peron. Wanita itu hampir sama tingginya dengan Hou Wenbin, sekitar 1,80 meter, dan sosoknya yang seksi sangat mencolok. Wanita Eropa memiliki kelebihan tersendiri dalam hal ini. Sosoknya yang seksi tampak sangat menarik perhatian saat mengenakan rok mini. Setelah naik ke panggung, Hou Wenbin memperkenalkannya kepada semua orang. Ini Nona Alice, Presiden Asosiasi Medis Dunia, dia datang ke Huaxia secara khusus untuk menjadi tamu kehormatan kita dalam pertemuan pertukaran medis ini, bisakah kita memberikan tepuk tangan untuknya? Setelah tepuk tangan meriah, Alice berbicara kepada perwakilan dari Shanghai Medical College dan Koryo Medical College. Saya sangat ingin tahu tentang pengobatan Tiongkok dan pengobatan Koryo, saya ingin meningkatkan pemahaman saya tentang kedua keterampilan medis ini melalui pertemuan pertukaran lintas budaya kali ini. Sementara itu, jika ada yang perlu saya lakukan, Anda dapat memberi tahu saya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke perwakilan Shanghai Medical College dan akhirnya fokus pada Qin Haodong. Dia berkata, saya tahu Anda adalah Qin Haodong, dokter bijak dari Huaxia. Saya sangat senang melihat Anda di sini. Baru saja James menelepon saya dan mengatakan bahwa Anda akan menghadiri pertemuan pertukaran budaya hari ini. Saya ingin melihat seberapa hebat keterampilan medis Anda. Ucapannya itu jelas menunjukkan provokasinya. Sepertinya seperti yang dikatakan James, Presiden Asosiasi Medis Dunia tidak setuju dengan keterampilan medis Tiongkok dan juga tidak setuju dia dikenal sebagai orang bijak medis. Qin Haodong tersenyum dan berkata,
Nona Alice, selamat datang di Huaxia, saya yakin Anda tidak akan kecewa. Setelah mendengar percakapan antara keduanya, hadirin menjadi gempar. Mereka menyadari bahwa nama Qin Haodong dan nama dokter bijak itu sama, tetapi mereka mengira itu hanya nama yang sama. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dokter bijak akan belajar di perguruan tinggi kedokteran dan menjadi mahasiswa baru. Sekarang mereka tahu bahwa Qin Haodong adalah seorang medik sage yang terkenal di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Adapun alasan dia datang ke sekolah kedokteran, itu tidak penting lagi. Semua orang tertarik pada penampilan seperti apa yang akan diberikan oleh medical sage ini kepada mereka nanti. Mereka akan tahu apakah reputasinya sesuai dengan keterampilannya nanti. Li Mintae mendengus dingin. Rupanya, dia sangat tidak puas dengan gelar Qin Haodong sebagai ahli medis. Dia berkata kepada Alice, "Presiden, kami mengundang Anda untuk menjadi tamu kami kali ini karena kami ingin Anda menjadi saksi kami membutuhkan Anda untuk menjadi wasit kami saat kita bertukar keterampilan medis." Pertemuan pertukaran bahkan belum dimulai, tetapi kata-katanya sudah agresif. Faktanya, semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa apa yang disebut pertemuan pertukaran sebenarnya adalah pertandingan tantangan. Alice tersenyum dan menjawab, "Saya akan dengan senang hati melakukannya." Setelah mengatur agar dia duduk di kursi tamu kehormatan, Hou Wenbin meninggalkan panggung. Pertemuan pertukaran secara resmi dimulai dan semua kamera mengarah ke beberapa orang di panggung. Li Mintae melirik kursi perwakilan di sisi Shanghai Medical College dan mencibir. Kemudian dia berkata, "Dalam pertukaran budaya ini, sebenarnya, saya hanya ingin memperkenalkan satu topik. Sama seperti tesis yang saya terbitkan beberapa hari lalu, saya rasa keterampilan medis Koryo sangat luas, pengobatan Tiongkok awalnya merupakan cabang kami dan saya ingin tahu apa pendapat Anda tentangnya." Para siswa yang menonton tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari delegasi tersebut. Setelah mendengar pernyataan Li Mintae, mereka semua terkejut. Jika bukan karena guru yang menjaga ketertiban, pasti akan terjadi kerusuhan. Konyol. Orang pertama yang menanggapi adalah Fang Helun, guru besar lainnya di Shanghai Medical College. Ia juga seorang profesor di School of Chinese Medicine dan setenar Su Hongbo. Dia berkata dengan marah, "Pengobatan Tiongkok adalah milik Huaxia, siapa kamu yang bisa mengatakan sebaliknya?" Bab 580 Keturunan Li Lianying. Fang Helun jelas-jelas sedang marah. Saat ini, dia sangat marah hingga janggutnya bergoyang-goyang, napasnya menjadi jauh lebih berat dan bahkan tangannya gemetar. Li Mintae mencibir dan berkata, "Kita sedang melakukan pertukaran akademis hari ini bukan pernyataan atau pertengkaran, jika Anda ingin membantah sudut pandang saya, Anda dapat memberikan bukti." Fang Helun memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, "Pengobatan Tiongkok telah ada di Huaxia selama ribuan tahun. Sejak lahirnya negara tersebut, pengobatan Tiongkok muncul di masyarakat primitif dan selama periode negara-negara berperang musim semi dan musim gugur di Huaxia, teori pengobatan Tiongkok pada dasarnya terbentuk." Sebagai seorang profesor pengobatan Tiongkok, Fang Helun memiliki pengetahuan yang luas. Dari asal-muasal pengobatan Tiongkok hingga situasi saat ini, pengantarnya sangat spesifik dan tepat sasaran. Setelah penjelasannya, hadirin bertepuk tangan dengan antusias. Li Mintae menggelengkan kepalanya dan berkata, "Semua itu bohong, omong kosong, tidak ada yang substansial, apa yang kau katakan hanyalah omong kosong belaka, kata-kata kosong ini tidak ada gunanya. Anda terus mengatakan bahwa pengobatan Koryo diturunkan dari pengobatan Tiongkok, apakah Anda punya bukti kuat?" Fang Helun menjawab dengan wajah dan telinganya memerah, "Apakah kita perlu bukti, semua orang tahu itu." Setelah dia mengatakan hal itu, Alice yang duduk di sebelahnya mulai tertawa. Setelah tertawa, dia menggelengkan kepalanya. Rupanya, dia sama sekali tidak setuju dengan pernyataan ini. Menurutnya, setiap pernyataan perlu bukti. Sulit untuk mendapatkan persetujuannya tanpa bukti sebagai dasar. Sebaliknya, Su Hongbo jauh lebih tenang. Ia menatap Li Mintae dan berkata, "Profesor Li, Anda baru saja mengatakan pengobatan Tiongkok berasal dari negara Anda, bukti apa yang Anda miliki?" Li Mintae berkata, "Tentu saja aku punya bukti, di Huaxia. Kalian menganggap Li Shizhen sebagai orang suci pengobatan, tetapi Li Shizhen berasal dari negara kita, ini buktiku." "Omong kosong, Li Shizhen adalah orang Huaxia, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa dia berasal dari negaramu? Malu pada dirimu, bagaimana bisa kamu bicara omong kosong? Li Shizhen berasal dari Huaxia dan Compendium of Materia Medica, juga milik Huaxia, itu tidak ada hubungannya denganmu." Para penonton begitu bersemangat hingga mereka mengecam Li Mintae satu demi satu. Namun, lelaki tua ini tampaknya sudah menduga situasi di depannya. Dia tidak bergerak dan menatap Su Hongbo dengan seringai di wajahnya. Su Hongbo menahan amarahnya dan berkata, "Profesor Li, tolong jangan bicara omong kosong, Li Shizhen adalah orang Huaxia, bagaimana Anda bisa mengatakan dia berasal dari negara Anda? Li Shizhen awalnya adalah orang Koryo, untuk menyebarkan budaya, dia datang ke provinsi Hubei di Huaxia untuk beberapa waktu dan mengajarkan banyak keterampilan medis.
Su Hongbo membalas, Profesor Li, Anda baru saja mengatakan bahwa segala sesuatu memerlukan bukti. Anda mengatakan bahwa Li Shizhen berasal dari Koryo, bukti apa yang Anda miliki? Tentu saja aku punya bukti. Li Mintae berkata dengan bangga, marga Li sangat populer di negara kita, jadi Li Shizhen adalah warga negara kita. Anggota keluarga Li tempat saya berasal adalah keturunan Li Shizhen, karena warisan medis dan gen keturunan yang sangat baik. Keturunan keluarga Li memiliki prestasi medis yang luar biasa saat ini dan mendukung Panji Dr. Koryo. Omong kosong, kamu bicara omong kosong. Fang Helun yang pemarah hampir melompat karena marah dan Su Hongbo juga memerah karena marah. Meskipun mereka sudah siap secara mental sebelumnya, mereka tidak pernah menyangka Li Mintae akan menggunakan ini sebagai alasan. Qin Haodong juga terkejut dengan alasan ini. Kemarin, dia mendengar dari Kim Ji-hyun bahwa delegasi ingin mempermasalahkan kompendium materia medika milik Li Shizhen, tetapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang itu. Tadi malam, dia melihat seorang sarjana terkenal dari Koryo mengajukan 3 bukti untuk membuktikan bahwa Konfusius berasal dari Koryo. Bukti pertama adalah bahwa Jizi dari dinasti Shang adalah leluhur mereka. Jizi berasal dari Shandong, Huaxia, dan Konfusius juga berasal dari Shandong. Oleh karena itu, Konfusius adalah warga negara mereka. Bukti kedua adalah bahwa orang Koryo sering menyembah Konfusius. Bukti ketiga bahkan lebih tidak masuk akal. Dikatakan bahwa pria misterius Tangun, yang dikatakan hidup hingga 1908 tahun, telah menaklukkan seluruh Huaxia. Tadi malam, dia terkejut dengan 3 bukti ini. Dia tidak menyangka Li Mintae akan memberikan pernyataan seperti itu sekarang. Dia berkata, kamu mengatakan bahwa pria bermarga Li itu berasal dari negaramu. Karena pertukaran budaya juga memungkinkan para siswa untuk berbicara, Li Mintae melirik Qin Haodong dan berkata dengan bangga, tentu saja, nama keluarga Li Shizhen adalah Li, dan dia adalah leluhur keluarga Li kita. Qin Haodong berkata, lalu ada orang lain yang sama terkenalnya dalam sejarah Huaxia, namanya Li Lianying, apakah dia juga leluhurmu? Selama dia bermarga Li, dia adalah leluhur keluarga Li. Yang berbicara adalah Li Zhongqi, putra Li Mintae. Jelas, orang ini tidak begitu mengenal sejarah Huaxia. Ia merasa sudah pasti benar jika mengatakan bahwa orang terkenal seperti itu adalah keluarganya. Namun setelah dia selesai berbicara, dia mendapati para hadirin yang tadinya marah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak hingga mereka berdiri tegak. Bahkan wajah serius Feng Wu pun menunjukkan senyuman. Li Zhongqi menyadari bahwa ucapannya salah. Ia menoleh ke arah ayahnya dan bertanya dengan suara pelan, ayah, apakah aku salah, siapa Li Lianying? Li Mintae sangat marah hingga wajahnya berubah pucat. Dia tidak sabar untuk mencekik putranya yang bodoh itu. Dia sering mempelajari sejarah Huaxia, jadi dia tentu tahu bahwa Li Lianying adalah Kasim yang paling terkenal. Bagaimana mungkin seorang Kasim bisa menjadi leluhur keluarga Li mereka? Dia berbalik dan dengan marah berkata kepada Qin Haodong, itu penghinaan terhadap keluarga Li kita. Qin Haodong berkata perlahan, tapi kamu baru saja mengatakan bahwa Li Shizhen adalah leluhur keluarga Limu, yang juga merupakan penghinaan terhadap Li Shizhen. Setelah dia mengatakan itu, tepuk tangan meriah kembali terdengar di tempat. Zifu Bao dan Tian Bo Guang di barisan depan mulai bersorak. Bos mereka benar-benar hebat. Dia mengubah situasi pasif begitu dia mulai berbicara, membantu mereka melampiaskan kemarahan mereka. Li Mintae berkata dengan marah, Li Shizhen adalah leluhur keluarga Li kita, ada buktinya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, bawa buktinya ke sini. Di bawah peron, seorang pria mengiriminya sebuah kotak sutra yang dikemas dengan indah. Penonton langsung terdiam, dan mata semua orang tertuju pada kotak sutra itu. Mereka tidak tahu apa isinya, dan apa yang bisa membuktikan bahwa Li Shizhen berasal dari Koryo. Li Mintae membuka kotak sutra itu dan dengan hati-hati mengeluarkan sebuah buku kuno bersampul benang dari dalamnya. Lihat, ini buktinya. Qin Haodong dan yang lainnya melihat buku itu. Buku itu adalah Compendium of Materia Medica, yang ditulis dalam bahasa Huaxia. Su Hongbo berkata, ini adalah buku Huaxia, apa yang bisa kamu buktikan dari buku ini? Buku Huaxia, lalu mengapa ada di tanganku? Li Mintae tersenyum sinis dan berkata, Li Shizhen awalnya adalah anggota Koryo kami, dia datang ke Huaxia untuk menyebarkan keterampilan medisnya di dinasti Ming, dia sengaja membawa Compendium of Materia Medica ke sini dan ini adalah warisan aslinya. Fang Helun berkata, omong kosong, buku ini diberikan kepadamu oleh dinasti Ming, bagaimana ini bisa menjadi bukumu? Su Hongbo berkata, Profesor Li, bolehkah saya melihatnya? Ya, tapi ini satu-satunya yang ada, kamu harus berhati-hati dan tidak merusaknya. Li Mintae berkata sebelum dengan hati-hati memberikan buku itu kepada Sun Hongbo. Su Hongbo membuka buku itu perlahan dan melihat halaman kekuningan itu dipenuhi dengan huruf-huruf Huaxia kuno. Profesor Li, jika buku ini berasal dari negara Anda,
mengapa ditulis dengan huruf-huruf Huaxia kuno? Bukankah ini berarti buku ini diberikan kepada Anda dari Huaxia? Li Mintae tampaknya telah bersiap untuk ini. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, negara kita telah memiliki banyak orang berbakat sejak zaman dahulu dan beberapa dari mereka fasih dalam huruf-huruf Huaxia. Tidaklah aneh jika buku ini, yang digunakan untuk menyebarkan keterampilan medis ke Huaxia, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Huaxia. Anda menghadapi penjahat semacam itu, Su Hongbo tidak bisa berkata apa-apa untuk sesaat. Su Hui berkata, ini bukan bukti yang kuat, Compendium of Materia Medica, juga ada di Huaxia, bagaimana kau bisa membuktikan bahwa itu milikmu? Li Mintae tampaknya telah menunggu pertanyaan ini. Ia berkata dengan bangga, buku Anda berbeda dari buku ini adalah buku aslinya, setelah dinilai oleh Tuan Choi, seorang ahli arkeologi dari negara kita, ini adalah buku kuno, buku ini dibuat pada abad ke-15, yaitu sekitar pertengahan dan akhir dinasti Ming. Sekarang buku kuno ini ada di Koryo, itu membuktikan bahwa Compendium Materia Medica berasal dari negara kami, Li Shizhen juga berasal dari negara kami, jadi, keterampilan medis Anda dipelajari dari kami. Jika Anda tidak setuju, maka Anda dapat mengeluarkan Compendium of Materia Medica yang diproduksi pada saat yang sama. Tentu saja, itu harus diverifikasi oleh Tuan Choi. Setelah dia mengatakan ini, semua orang terdiam. Meskipun pandangan Li Mintae masih tidak masuk akal, itu jauh lebih logis daripada sebelumnya. Yang terpenting adalah bahwa setelah pertempuran-pertempuran berikutnya, meskipun ada buku-buku Compendium Materia Medica di Huaxia, semuanya adalah salinan. Buku asli dari dinasti Ming sudah tidak ada lagi. Su Hongbo dan Fang Helun saling memandang dan melihat ekspresi rumit di wajah masing-masing. Mereka gugup, tidak berdaya, dan bahkan sedikit malu. Meskipun mereka telah melakukan persiapan mental yang memadai sebelumnya, langkah Li Mintae masih di luar dugaan mereka. Semua orang tahu bahwa Compendium of Materia Medica adalah milik Huaxia, tetapi buku aslinya ada di tangan mereka. Setelah 5 atau 600 tahun, kasus yang belum terpecahkan seperti ini sulit diselidiki. Bagaimana mereka bisa menjelaskannya dengan jelas? Melihat kamera yang tergantung di depannya, Su Hongbo menjadi semakin gugup. Dia tidak dapat memecahkan dilema ini, jadi dia hanya bisa melihat Qin Haodong untuk meminta bantuan. Dia bertanya-tanya apakah pemuda yang dikenal sebagai medical sage itu punya solusi. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.